Tinju Naga Penggetar Langit. Bagian 173. Tangan kanan Dewa Iblis Hong Jun hancur oleh tinjuan Feng Yuan tadi. Apakah dia manusia? Gumamnya bingung, karena tidak ada aura dewa atau asura pada dirinya. Feng Yuan muncul lagi di depan Raja Iblis Hong Jun dan meninju wajahnya dengan tinju naga penggetar langit tahap sempurna. Namun tangan kanan Dewa Iblis Hong Jun yang telah hancur itu tumbuh kembali dan meninju kepalan tangan Feng Yuan. Keduanya sama-sama terhempas. Tangan Iblis Hong Jun kembali hancur, namun langsung tumbuh kembali seperti semula. Menarik sekali. Aku tidak peduli kalau itu dewa atau asura yang berpura-pura menjadi manusia. Aku sangat menikmati pertarungan ini. Kita seperti sedang bertarung di dunia iblis saja. Dewa Iblis Hong Jun tertawa, dan di tangannya muncul tombak darah. Tadi itu hanya pemanasan saja. Aku akan bertarung dengan serius mulai sekarang. Dewa Iblis Hong Jun memasang kuda-kuda bela diri. Energi spiritual iblis yang meluap-luap, sehingga dunia Tiangwu bergetar hebat, karena tidak sanggup menampung energi spiritual yang tidak seharusnya ada di dunia Tiangwu tersebut. Hukum Dao Surgawi langsung mendeteksi keberadaan Dewa Iblis Hong Jun, sehingga petir penghakiman langsung menyambar ke arah pertarungan mereka. Namun keduanya tidak menghindar. Petir penghakiman itu hanya sekedar menggelitik saja bagi Dewa Iblis Hong Jun. Kau baik-baik saja ya. Sungguh menarik. Dewa Iblis Hong Jun tidak menyangka Feng Yuan juga membiarkan tubuhnya disambar oleh petir penghakiman tersebut. Pengadilan surgawi langsung memerintahkan Dewa Jiangxia kembali ke sana. Kemarin ia kembali ke pengadilan surgawi membawa Dewi Feng Xi yang terluka dan melaporkan keberadaan Feng Yuan dan Dewa Iblis. Namun pengadilan surgawi tidak langsung mengirimnya kembali karena perlu izin dari dewa tertinggi untuk memberikan keputusan. Apakah pengadilan surgawi akan menangkap keduanya atau hanya menangkap Dewa Iblis itu saja? Karena Feng Yuan tidak memiliki aura dewa, asura, ataupun iblis. Akan tetapi dari dunia Tianwu telah muncul petir penghakiman yang menyambar. Bukan hanya sekali, tetapi terus menyambar tanpa henti, yang menandakan dua pihak yang diwaspadai oleh pengadilan surgawi tersebut sedang bertarung. Apabila mereka terus bertarung dengan kekuatan penuh mereka, ditakutkan Tianwu akan hancur. Makanya, Dewa Jiangxia langsung dikirim ke sana sekali lagi, ditemani oleh lebih banyak dewa dari pengadilan surgawi. Formasi darah tiba-tiba muncul di bekas sekte bambu kuning yang kini telah hancur berkeping-keping. Dewa Iblis Hong Jun telah memasang formasi itu sebelum memancing Feng Yuan agar datang ke sini. Dia telah mendapat informasi tentang Feng Yuan yang dicurigai sebagai dewa yang menyamar sebagai manusia. Makanya ia tidak berani bertindak ceroboh atau memasang formasi darah itu. Naga sebesar gunung keluar dari formasi darah, dan naga ini lebih kuat dari binatang spiritual yang ada pada artefak pintu yang digunakan oleh Chen Long saat menyerang sekte Telaga Biru. Naga dari Hebis. Feng Yuan langsung mengenali asal dari siluman atau binatang spiritual itu, karena kekuatannya sudah di atas Rana Emperor maupun Rana Absolute God. Sepertinya pertarungan ini lebih lama dari yang aku kira. Gumamnya menghela nafas dalam-dalam, karena Feng Yuan kini harus bertanggung melawan dua musuh sekaligus, dan kekuatan mereka setara dengannya juga. Setelah basis kultivasi kultivator mencapai Rana Emperor atau Rana Absolute God, maka mereka akan memasuki ranah yang tidak diketahui, atau para dewa menyebutnya ranah keabadian. Sebenarnya basis kultivasi itu tidak terbatas. Yang membedakan kultivator itu kuat atau tidak terhadap yang lain hanya bisa diukur dengan bertarung dan sulit menebak siapa pemenangnya. Namun kebanyakan yang menang adalah mereka yang memiliki energi spiritual yang berlimpah, teknik bela diri, serta keberuntungan. Itulah kenapa para kultivator berlomba-lomba naik ke surga, karena energi spiritual yang berlimpah dan sangat murni ada di sana. Feng Yuan mengeluarkan tongkat pengemis dari cincin dimensinya. Iblis jelek ini harus dipukul berkali-kali agar energi spiritualnya makin menipis. Sial sekali, roh bela diri Phoenix masih dalam fase pembentukan ulang dan butuh 2 hari lagi ke bentuk sempurnanya. Tongkat pengemis membesar sebesar gunung dan dipenuhi kobaran api. Kemudian Feng Yuan mengayunkan tongkat pengemis itu ke arah kepala naga, sehingga tubuhnya masuk lagi ke dalam formasi darah. Hei, kamu licik sekali brengsek. Naga itu belum keluar seutuhnya. Apakah dirimu itu kultivator atau bukan sih? Kecam Dewa Iblis Hong Jun
Karena cara bertaruh Feng Yuan itu seharusnya dilakukan oleh kalangan iblis yang tidak mengikuti norma-norma di dunia bela diri. Sudah kukatakan berkali-kali, jangan bicara omong kosong saat bertaruh. Gerutu Feng Yuan sembari memukul kepala naga saat naga itu muncul lagi dari formasi darah, membuat Dewa Iblis Hong Jun semakin kesal. Dalam satu kedipan mata, Dewa Iblis Hong Jun muncul di belakang Feng Yuan sembari mengayunkan tombak darahnya ke arah punggung Feng Yuan. Tongkat pengemis berbenturan dengan tombak darah Dewa Iblis Hong Jun, sehingga keduanya terhempas beberapa langkah. Sial, kepalaku berdenyut-denyut gara-gara manusia sialan ini. Kenapa kamu tidak becus mengatasinya, Hong Jun? Naga itu akhirnya berhasil keluar dari formasi darah dan langsung memarahi Dewa Iblis Hong Jun. Hai, kau itu budakku, jangan memarahiku. Ayo bantu aku melawannya. Bentak Dewa Iblis Hong Jun pada naga bersuara wanita itu, yang menandakan jenis kelaminnya adalah betina. Sial, saat itu kau curang. Kalau saja diadakan pertarungan ulang, maka aku tidak akan berakhir menjadi budakmu. Gerutunya. Naga itu kemudian terbang tinggi hingga menyentuh awan dan menukik dengan kecepatan tinggi. Dari mulutnya muncul bola api yang sangat besar. Naga itu langsung melontarkannya ke arah Feng Yuan. Matilah manusia busuk. Naga itu berkata dengan penuh percaya diri dan yakin Feng Yuan akan meledak menjadi debu. Cih, sungguh merepotkan. Hanya melawan bocah itu kamu telah membuat dirimu dideteksi hukum Dao Surgawi. Naga itu mengejek Dewa Iblis Hong Jun. Kemudian ia berkata lagi, cepat pergi dari sini, karena pengadilan surgawi sebentar lagi akan memburumu. Naga itu ingin dikembalikan ke dalam formasi darah agar bisa kembali ke dunia iblis. Budak naga milik Dewa Iblis Hong Jun akan melangkah ke dalam formasi darah. Akan tetapi langkahnya langsung terhenti karena merasa keberadaan Feng Yuan baik-baik saja, walaupun telah ia serang dengan bola api sebesar gunung. Dia menoleh ke belakang dan langsung tercengang dengan mulut terbuka lebar. Ternyata Feng Yuan malah menelan api tersebut dan sesaat kemudian bersendawa seperti mengejek dirinya. Dia mengurutkan keningnya, darahnya langsung mendidih. Naga adalah salah satu siluman terkuat yang berani bertarung melawan dewa maupun iblis, karena mereka sangat bangga akan kekuatan yang mereka miliki. Ayo serang bersama-sama, Hong Jun. Naga itu mengayunkan ekornya ke arah Feng Yuan, sementara Dewa Iblis Hong Jun tiba-tiba menghilang dan muncul di sisi kanan Feng Yuan. Dewa Iblis Hong Jun menusukkan tombaknya ke arah pinggang Feng Yuan, akan tetapi Feng Yuan menangkisnya dengan tongkat pengemis. Tangan kiri Feng Yuan menangkap ekor naga sebesar gunung tersebut dan melemparnya. Naga itu terhempas sejauh 100 mil dan menghantam 10 puncak gunung batu hingga hancur berkeping-keping. Dewa Iblis Hong Jun mengerutkan keningnya. Budak naganya itu sangat tidak berguna sekali. Hanya bicaranya saja yang angkuh. Akan tetapi di hadapan Feng Yuan, ia malah terlihat seperti anak kecil yang sedang bergurau saja. Naga itu berubah wujud ke bentuk wanita cantik dan memegang kepalanya yang terasa sangat sakit karena terbentur oleh beberapa puncak gunung batu. Sial, bocah itu meremehkan kekuatanku. Gerutu naga itu segera terbang lagi ke arah sekte bambu kuning. Pedang lentur yang terbuat dari sisiknya muncul di tangan kanannya. Kemudian ia muncul di belakang punggung Feng Yuan. Kirim salam pada Dewa Yama. Dewa naga tertawa terkekeh-kekeh saat menebas punggung Feng Yuan dengan pedang lenturnya. Namun Dewa Iblis Hong Jun yang telah mundur beberapa langkah dari Feng Yuan langsung mengerutkan keningnya. Dia tidak menyangka kenapa naga betina ini tidak belajar dari pengalaman sebelumnya. Karena Feng Yuan itu selalu berpura-pura mengabaikan area punggungnya agar mereka menyerang di bagian itu. Naga itu terkejut. Dugaan Dewa Iblis Hong Jun ternyata benar. Pedang lentur naga itu malah ditangkis oleh tongkat pengemis. Kemudian Feng Yuan menggunakan tinju naga pengintar langit ke arah wajah cantik naga yang berubah wujud menjadi manusia tersebut. Sial, aku tidak mau lagi bertarung. Pulangkan aku, Hong Jun, ke iblis. Naga betina itu berteriak sembari menangis sedu-sedu saat dia diterbangkan sejauh 10 mil. Hidung dan mulutnya berdarah. Semua giginya telah rontok. Kepalanya terasa sangat sakit, sehingga ia tak mau lagi berdiri dan membiarkan dirinya terbaring di tanah. Kalau naga tidak mengolah teknik fisik yang kuat, maka kepalanya mungkin telah hancur berkeping-keping saat ditinju oleh Feng Yuan dengan teknik naga pengintar langit tahap sempurna tersebut. Dewa Iblis Hong Jun mengabaikan perkataan naga itu.
Dia menatap tajam ke arah Feng Yuan dan kini akhirnya menyadari kalau manusia di depannya ini memiliki kekuatan seperti dewa. Apakah era sekarang sudah berubah? Manusia tidak perlu lagi menjadi dewa untuk memiliki kekuatan yang mampu menggetarkan langit. Dewa Iblis Hongjun menarik nafas dalam-dalam. Dia melepas energi spiritual iblisnya, sehingga energi spiritual berwarna hitam pekat dan berbentuk ular mengelilingi tubuhnya. Dia tidak akan bertarung secara langsung lagi, karena Feng Yuan terlalu hebat dalam pertarungan jarak dekat. 1000 ular neraka, makan dia! Seru Hongjun menunjuk ke arah Feng Yuan. Ular-ular yang dibentuk dari energi spiritual iblisnya itu melesat ke arah Feng Yuan. Tidak hanya itu saja, Dewa Iblis Hongjun juga mengayunkan tombak darahnya. Kemudian energi spiritual berbentuk bulan sabit berwarna hitam sepanjang 1 mil melesat ke arah Feng Yuan. Puncak gunung batu yang berada di dekat sekte bambu kuning langsung terpotong oleh energi spiritual iblis dari tombak darah itu. Feng Yuan segera mengayunkan tongkat pengemis yang langsung membesar dan memanjang sejauh 1 mil. Tongkat pengemis itu melesat ke arah energi spiritual dari tombak darah. Akan tetapi, sebelum mengenai energi spiritual berbentuk bulan sabit tombak darah, ular-ular hitam yang lebih dulu terbang ke arah Feng Yuan memakan tongkat pengemis, seperti rayap yang memakan kayu. Ular itu mengandung energi spiritual korosif. Feng Yuan tercengang. Dia segera menarik kembali tongkat pengemis dan mundur sejauh 10 mil untuk menghindari serangan energi spiritual berbentuk bulan sabit dari tombak darah Dewa Iblis Hongjun. Dia juga menggunakan gerakan keempat jurus pedang meteor, sehingga jutaan pedang jatuh dari langit dan menghantam ular-ular hitam itu. Namun seperti yang terjadi pada tongkat pengemis, ular-ular itu juga memakan bilah-bilah pedang itu, sehingga Feng Yuan mengerutkan keningnya. Jangan kira aku sama dengan iblis lemah yang ada di Ebes. Aku adalah Dewa Iblis yang akan mendapatkan tempat di tanah suci, tanah surgawi, tanah terlarang. Dan aku akan memimpin para Dewa Iblis dan Asura untuk merebut seluruh tanah suci, tanah surgawi di dunia surgawi. Sehingga para dewa tidak ada lagi. Sisi gelap akan menutupi seluruh alam semesta. Dewa Iblis Hongjun tertawa bangga karena Feng Yuan tidak sanggup menahan serangan pamungkasnya itu. Sepertinya aku juga harus menggunakan teknik bela diri pamungkasku. Saut Feng Yuan sembari melepaskan energi spiritual api berwarna hitam pekat. Dewa Iblis Hongjun terkejut melihatnya. Bukankah itu teknik bela diri iblis? Dia bingung. Apakah bocah ini gila? Dia memiliki sisi gelap dan cahaya dalam bela dirinya. Karena biasanya kultivator hanya memiliki salah satu sisi. Ikut seni bela diri iblis atau dewa. Rantai raksasa yang diselimuti api hitam melesat ke arah Dewa Iblis Hongjun dalam satu kedipan mata. Sehingga ia sangat terkejut karena tidak sempat menghindar dan mencoba melepaskan diri dari lilitan rantai itu. Namun usahanya sia-sia saja. Kemudian tengkorak kepala sebesar gunung muncul di hadapan Feng Yuan. Bersambung.